Dalam vlog yang lalu, kita sudah membahas 5 prinsip dalam belajar bahasa. Sekarang kita akan mempelajari 7 aksi bagaimana menguasai suatu bahasa dalam waktu 3 bulan atau kurang. Yuk, check it out! Nah guys, welcome back to our channel Papa Sensei. Hari ini kita akan belajar yang keren. Gak 1, gak 2, 7. Ya, 7 ini luar biasa karena angka yang sangat bagus. Karena Tuhan ciptakan bumi dalam waktu 7 hari. Aksi yang pertama adalah dengar. Kenapa sih mendengar adalah langkah pertama untuk belajar suatu bahasa. Nah, makanya kalau misalnya bayi Jepang itu lahir langsung dikutuk. Ne, kawaii ne, sugoi ne, wah, genki ne, gitu. Makanya orang Jepang sampai sekarang kalau lu denger pasti ngomongnya banyak ne, kawaii ne, so desu ne, yabe ne, gitu-gitu. Jadi banyak banget nih karena dia belajar dari awalnya ne itu. Ya, dia nggak akan nanyakan ne itu artinya apa, tapi dia akan denger, kok sering pakai nih ya. Nah, makanya kalau lu suka nonton mungkin K-dorama atau J-dorama atau anime, pertama-tama lu akan mencoba mendengar. Mungkin pertama-tama awal lu akan baca teks. Nah, lu akan baca teks, lama-lama kita caranya seperti ini ya, gitu ya. Akan mulai menangkap simple words, misal kawaii, uso, atau teme, omaera, gitu-gitu. Nah, lu jangan lupa saksikan video-video bagaimana cara ngomong lu. Di atas ini gue kasih linknya. Dan ketika kita sudah mempelajari kata-kata tersebut, kita akan mulai menangkap itu. Dan kita akan tahu, dalam konteks ini artinya sebagai itu. Ya. Jadi kan kita tahu nih kata-kata ini digunakan di kapan dan kurang lebih artinya apa. Dan itu akan dan kita dapat cross check itu dengan teks di bawah. Kurang lebih artinya seperti itu. Jadi cari aja hiburan berbahasa Jepang yang kamu mau. Apakah itu komedi, jokes Jepang, ataukah manga, atau anime, atau drama. Jadi banyak banget source-nya. Bahkan juga bisa ngomong langsung dengan orang Jepang melalui Discord, Yay, atau Ome TV. Banyak banget fasilitas-fasilitas itu. Jadi pakai denger. Dan pastikan lu bisa belajar. Jangan lupa aktifkan lonceng dan tonton terus Papa Sensei. Aksi nomor 2 adalah focus on the meaning, ya. Jadi ini lu fokus dalam artinya. Selain konteks, lu juga bisa mempelajari. Kalau tatap muka ini adalah lu harus bisa tahu gestur orang Jepang, ya. Gestur itu gue udah bahas di video sebelumnya. Gestur itu bisa seperti ini, dan ini ya. Jadi lu lihat video sebelumnya itu 9 gestur tentang orang Jepang. Ini penting banget karena bahasa kadang-kadang kalau dia tahu lu bahasanya sulit, dia juga akan mempermudah itu otomatis. Jadi dia akan mulai menggunakan gestur gerakan badan. Misalnya ini nggak boleh, ini boleh gitu ya. Atau ini duit, ini oke, gitu kan ya. Atau ini saya, atau ini tidak. Nah, itu banyak banget seperti itu. Dan itu penting untuk lu pelajarin. Karena terkadang body language atau bahkan mungkin facial expression kayak itu dapat membantu lu dalam mempelajari suatu. Nomor 3, start mixing. Diaduk. Dan ini menarik karena dalam mempelajari suatu bahasa, memang lu harus start mixing. Nah, ya, start mixing itu apa? Gunakan sedikit-sedikit dalam konteks lu. Misalnya kalau lu ngomong, lu ngambil suatu benda di sekitar lu cari tahu ini apa sih, center ya, flashlight. Kan flash apa? Gue juga nggak tahu bahasa Jepangnya apa ya, lupa gue. Tapi nggak apa-apa. Jadi lu bisa tanya, lu cari di Google Translate, nanti lu cari, gue cari, coba gue kasih tahu kata apa. Terus lu bilang, korewa nan desu ka, gitu ya. Korewa ikura desu ka, korewa yasui desu ka, gitu ya. Kayak gitu-gitu. Jadi lu mulai pakai dengan kalimat-kalimat yang lu tahu. Atau bahkan lebih ekstrim lagi, misalnya gue bilang, aduh, asa ini indah banget ya, gitu ya. Atau hari ini kumori banget ya, gitu loh. Nah, jadi pakailah
kata-kata yang kamu tahu dalam konteks kamu, bahasa kamu gitu ya. Tentu aja gunakan dengan orang yang tepat, komunitas yang tepat. Jangan sama emak bapak lu. Mungkin taruh dibawa ke rumah sakit maksudnya. Gunakan dengan komunitas tepat. WhatsApp grup juga banyak banget. Cari di grup-grup FB, lalu join komunitas mereka biar lu makin pinter. Gua ada juga JLPT groups, kalau misalnya grup nanti gue coba deh taruh link di deskripsi biar lu bisa join kalau bener-bener mau belajar bahasa Jepang. Nomor 4, aksi nomor 4 adalah perbanyak kosakata. Kalau lu bisa memperbanyak kosakata sampai 1000 kosakata yang lu tahu, kurang lebih 87% dari percakapan sehari-hari lu bisa. Kalau lu bisa 3000 kosakata, lu makan bisa 98% dari percakapan sehari-hari. Gua akan bilang percakapan sehari-hari karena bukan specific target ya. Kayak misalnya kita bisa percakapan sehari-hari, belum tentu kita bisa bahas mesin, kita bisa bahas fungsi to operate something gitu ya. Tapi untuk percakapan sehari-hari atau daily conversation itu udah luar biasa karena kita tidak akan susah. Karena ingat suatu language itu terdiri dari SPOK atau noun adjective gitu ya. Jadi gampang banget tuh nunjukin. Misalnya gue bilang Korewa Hondes gitu ya. Korewa Hondes. Kore ini Hondes. Jadi misalnya bilang Kore Hondes. Nah, gitu kan. Itu juga bisa. Bukannya kita bisa itu berarti standar, tapi kita bisa karena orangnya mengerti dengan apa yang kita bicarakan. Jadi jangan lupa perbanyak kosakata pelan-pelan dan juga kembali lagi ke poin berikutnya yaitu mixing. Bagaimana lu bisa menggunakan kosakata itu dalam percakapan sehari-hari. Mungkin kalau lu nggak ada lawan bicara, lu bisa bicara aja out loud di otak lu gitu ya. Lu di kamar, lu ngomong-ngomong aja. Koreo kyo wa itenki yo ne, kyo itenki yo ne gitu ya. Kayak gitu-gitu. Gak apa-apa karena itu namanya progres latihan. Lama-lama kita akan terbiasa, facial expression juga terbentuk, jadi otot-otot muka kita terbiasa dan pengucapan kita juga lebih lancar. Itu penting banget dalam belajar bahasa. Nomor 5 adalah mendapatkan language parent atau sensei atau teman bicara yang kalau bisa qualify. Gue nggak bilang harus ngeles, tapi gue bilang qualify karena ada patternnya, ada caranya. Nah, seperti kalau lu ngomong sama bule dan ngomongnya belepotan, pernah lihat gak sih orang Indonesia ngomong bahasa Inggris yang belepotan? Tapi orang bule nggak marah. Orang bule malah, yang penting dia get the meaning, comprehensible input. Jadi dia penting, dia mau ngomong ini nih, walaupun grammarnya berantakan. Dan dia nggak marah, dia akan malah mengencourage dia kan itu. Dan itu juga yang harus lu lakukan, atau sensei lu lakukan terhadap lu. Jadi ada 4 tips dalam poin ini, yaitu pertama adalah dia ngerti kamu mau bilang apa, ya. Dia akan mencoba mengerti kita punya keterbatasan, kita punya limitasi, dan kita mau breakthrough it, kita mau melewati itu, maka kita belajar menggunakan itu dan kita kasih cara-caranya. Jadi seperti itu. Kita tahu, gua masih sulit nih, tapi kurang lebih artinya oke. Ya udah lanjut aja gitu. Nomor 2 adalah tidak membetulkan kesalahan. Kalau ada kesalahan itu dikit, tidak berulang, ya udah jangan dibetulin. Kenapa? Karena itu kalau kita betulin terus jadi grammar Nazi, anak tersebut akan depresi dan tidak mau menggunakan bahasa tersebut. Jadi pelan-pelan aja, asal dia mau ngomong, dia mau belajar, ya udah pakai terus aja bahasa tersebut gitu loh ya. Jadi nggak apa-apa, kesalahan itu akan ada sebelum kamu menjadi benar. Nomor 3 adalah confirm using the correct language. Nah ini lu harus konfirmasi. Misalnya dia ngomong misalnya asa gohan tabemasen, reini ame futeru, so I go gakko iko gitu ya. Misalnya dia ngomong begitu belepotan kan ya. Jadi si guru ini, si sensei ini, pendamping ini akan ngomong, so desu ka, mau ishido ite kudasai, coba lu ngomong sekali lagi, chotto yukkuri o hanashite kudasai, lu ngomong pelan-pelan, anata no iitai koto ga nan desu ka, apa sih yang lu mau ngomong gitu. Jadi dia akan mengerti bahwa kita tidak fasih dan akan mencoba membantu kamu membetulkan pola kalimat kamu secara perlahan dan terukur. Terus berikutnya dalam poin juga ini, dalam poin 5 ini, poin terakhir adalah menggunakan simple language. Kadang-kadang banyak banget gue lihat di grup
yang udah pinter mau target N1, dia menggunakan bumpo atau struktur yang canggih sih menurut gue, canggih banget. Tapi banyak banget yang nggak ngerti gitu loh. Jadi sayang banget, mendingan lu gunakan simple language, cuman lu perbanyak kosakata, jadi semakin pintar dan semakin bisa. Nomor 6 adalah shadowing. Bukan gitu. Nah ya, shadowing ini adalah kalau lu belum lihat, gue pernah bikin video tentang ini juga mengenai ilmu interpreter. Lu cek lagi link di atas dengan bersama Heru Erlangga, seorang yang keren banget yang bekerja di Honda, berhasil sebagai interpreter internal Honda. Nah, shadowing ini adalah mendengar kembali, mengucap kembali kosakata yang kita sudah kuasain di dalam pikiran kita. Misalnya cara ngomongnya gimana, lafalnya gimana, dan itu memberikan efek psikologis, kita ngerti, kita paham gitu. Karena ingat, bahasa adalah bisa karena terbiasa. Dan nomor 7 adalah mengulang suara konektivitas. Gak maksud kan? Nah, intinya adalah berkomunikasi. Gunakan kembali bahasa tersebut. Cari teman, cari partner, ngomong, usahakan. Kalau dia ngatain kita, biarin. Karena kita nggak dibayar sama dia. Kita mau nyerap ilmu dia. Jadi pelajarin aja. Karena kita akan tahu kalau misalnya kita bisa bahasa, yang untung akan kita. Nah, saya bilang lagi, karena apa? Karena saya juga pernah buat video gaji sebagai penerjemah Jepang di Indonesia itu 15 juta coy. Nih gue kasih linknya di atas. Lu saksikan, kapan lagi lu mau dapat gaji? UMR aja sekarang masih 4 jutaan gitu ya. Dan itu sudah 15 juta, berarti bisa 3 kali UMR. Kan udah profit banget. Nah, sekarang di layar kamu ada 2 gambar, yaitu 2 video. Jangan lupa klik dan nonton lebih banyak tentang Papa Sensei supaya kamu bisa pintar. Ya, jadi yang share video ini saya doain supaya cepat kaya. Oke, Imakara mo Nihongo gambatte kudasai. Jane.